Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Zidane begitu terkejut setelah diberitahu pelangi tentang niat Awan yang ingin menghapus tato di punggungnya. Siang itu juga, ia berniat ingin mengunjungi klinik salah seorang temannya untuk berkonsultasi cara menghapusnya. Namun sebelumnya, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah kafe setelah sebelumnya mengantar pelangi pulang ke rumah. "Kenapa mau dihilangkan?" tanya Zidane. "Bukannya tato itu haram hukumnya dalam agama kita ya?" Beberapa waktu lalu, Awan sempat membaca sebuah buku di mana terdapat penjelasan mengenai hukum membuat tato pada tubuh, dan ia menemukan bahwa tato hukumnya haram. "Iya Kak, dalam agama kita, tato memang haram hukumnya. Apa wajib dihapus?" Menurut 4 mazhab tidak wajib dihapus, apalagi kalau dalam prosesnya sampai melukai diri sendiri, itu juga tidak diizinkan. "Bagaimana dengan sholat orang bertato? Apa diterima?" "Insya Allah diterima. Kak Awan bisa menggunakan air wudhu untuk mensucikannya." Awan menganggukkan kepala meskipun terlihat garis keraguan di wajahnya. "Jangan bimbang, Kak. Allah Maha Pengasih. Bukankah Allah lebih mencintai tobat seorang pendosa dibanding orang soleh yang selalu merasa dirinya paling benar?" Hati Awan mencelos mendengar penjelasan Zidane. "Lo juga ngatain gue pendosa, Dek. Terus tatonya bagaimana?" "Ya biarkan saja. Bentuk tobatnya adalah jangan membuatnya lagi, kecuali kalau ada alat yang memudahkan dan tidak menyebabkan luka di kulit, baru boleh dihilangkan." "Terima kasih penjelasannya, Dek." "Sama-sama, Kak." Awan menjadi lebih tenang setelah mendengar penjelasan Zidane. Menjadi seorang suami yang layak bagi pelangi adalah salah satu alasan yang membuatnya ingin selalu menjadi lebih baik. Hampir 1 jam dihabiskan Awan dan Zidane di kafe tersebut. Sudah beberapa kali Awan melirik Zidane seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlihat sangat ragu. Zidane yang sangat peka lantas menatap kakak iparnya. "Kak Awan kenapa? Boleh tanya sesuatu lagi?" "Boleh, kakak mau tanya apa?" jawab Zidane santai sambil menikmati secangkir teh melati dan roti bakar kesukaannya. "Gua tanyanya gimana ya?" Untuk beberapa saat, Awan terdiam memilih kata yang tepat. Sebenarnya dirinya pun malu menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Namun Zidane yang banyak tahu tentang hukum agama kadang menjadi tempat untuk mencari pencerahan. Dalam agama kita ada adab mulai dari membuka mata di pagi hari sampai menutup mata di malam hari. "Iya, benar," sahut Zidane singkat. "Berarti ada adab dalam hubungan suami istri juga kan? Bisa jelasin gimana adab malam pertama bagi suami istri menurut ajaran agama kita?" Mendapat pertanyaan itu, wajah Zidane pun mendadak berubah merah. Teh manis yang baru ditegaknya seolah memaksa menyembur keluar. Panik, Awan menepuk punggung adik iparnya yang tengah terbatuk-batuk sambil menepuk dadanya berulang-ulang karena ulah sang kakak ipar. "Mau minum gak?" Tak kuasa menyahut dengan lisan, Zidane hanya menganggukkan kepala sehingga Awan segera meraih sebotol air mineral dan menyerahkan kepadanya. Zidane menuang air mineral ke dalam gelas kosong. "Kamu pasti tahu kan adab-adabnya? Ajarin kakak napa Dan?" ucap Awan memelas. Belum sempat Zidane meneguk, Awan kembali melontarkan pertanyaan yang membuat air mineral itu kembali menyembur keluar. 2 kali sudah Zidane tersedak.
Apa normal laki-laki dewasa berusia 29 tahun yang sudah menikah bertanya kepada anak 19 tahun tentang adab malam pertama? Zidan meraih selembar tisu dan mengusap bibirnya yang basah. Kalau masalah begituan, Kak Awan kan bisa tanya sama ayah yang lebih berpengalaman. Aku mana ngerti, Kak, jawab Zidan dengan malu-malu. Awan membuang nafas frustasi, punggung kokohnya langsung terlihat lemas bersandar di kursi, seraya menatap Zidan. Ia menggerutu dalam batin. Malu gue tanyanya, Dan. Gue kan gak mau menjamah pelangi secara sembarangan. Zidan belum mampu mengurai rasa malu akibat pertanyaan Awan beberapa menit lalu. Setelah meninggalkan kafe, Toyota Calya putih yang dikemudikannya ia arahkan ke sebuah toko buku terdekat. Awan mengekor di belakang Zidan memasuki toko buku tersebut sambil memperhatikan beberapa rak buku yang dilewatinya. Mau ngapain di sini? Pertanyaan itu tak serta-merta dijawab oleh Zidan. Pemuda itu memilih berjalan menuju sebuah rak buku paling ujung dengan Awan yang tetap setia berjalan di belakangnya. Kakak bisa belajar dari sini. Zidan menyodorkan sebuah buku. Awan pun meraih buku pemberian adik iparnya dengan kerutan tipis di kening. Ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba terbesit dalam benaknya. Buku apa ini, Dek? Di dalam buku ini ada semua jawaban dari pertanyaan kakak di kafe tadi. Ada panduannya juga, jadi Kak Awan bisa belajar dari sana. Senyum sumringah pun terukir di sudut bibir Awan. Sekali lagi, Zidan menyelamatkan dirinya dengan memberi sebuah pencerahan sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada ayah Ahmad. Malu sudah pasti. Terima kasih, Dek. Maafin kakak belum bisa jadi suami yang baik untuk kakak kamu. Insya Allah, Kak Awan bisa. Hijrah itu adalah bagaimana cara mengubah niat untuk memperbaiki diri untuk Allah, bukan semata-mata hanya untuk menjadi suami yang layak untuk Kak Pelangi. Awan termenung, memikirkan dalam hati tujuan hijrahnya untuk Sang Maha Penciptakah atau semata hanya untuk bisa layak bagi Pelangi, dan Zidan dapat membaca raut wajah kakak iparnya. Kak Awan, manusia masih mampu memberi rasa kecewa dan meninggalkan sesama manusia, tapi tidak dengan Allah. Untuk itu, cintailah manusia yang mencintai Allah. Raih cinta Allah, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mencintaimu. Dengan langkah yang masih terseok-seok, Awan memasuki kamar. Pelangi sedang menjalankan sholat maghrib kala suaminya tiba di rumah. Selepas sholat, Pelangi tersenyum mendapati Awan sedang duduk di tepi pembaringan dengan menatapnya. Mas sudah pulang? Baru saja, sudah sholat maghrib. Alhamdulillah. Sebelum pulang ke rumah, Awan dan Zidan menyempatkan diri mampir ke masjid untuk sholat maghrib. Pelangi membuka mukena dan merapikannya, lalu ia letakkan di atas meja rias. Ia juga melepas kunci rambut, sehingga rambut panjang hitam berkilaunya tergerai indah. Jangan diikat, ucap Awan ketika Pelangi hendak mengunci rambutnya kembali. Biarkan dulu, aku suka melihatnya. Senyum mengembang di bibir Pelangi menyambut uluran tangan suaminya. Awan menariknya pelan hingga duduk di sisinya, sementara tangannya membelai rambut yang setiap helainya terasa sangat lembut dan wangi. Dan satu hal yang paling disukai Awan, setiap kali ia memperlakukan Pelangi dengan mesra, pipinya akan menjadi merah yang kemudian berusaha ia sembunyikan dengan menundukkan pandangan. Jadi hapus tatonya. Menurut Zidan tidak usah kalau dalam prosesnya mengakibatkan rasa sakit dan luka di kulit. Awan menggenggam jemari Pelangi dan saling menautkan jari-jarinya.
Tapi kamu sendiri bagaimana? Kamu tidak apa-apa kalau di punggungku ada tato. Tidak apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai pengingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih, Hani. Awan mencium punggung tangan istrinya. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku katakan. Sesuatu apa? Besok aku akan bekerja kembali. Pandangan Pelangi langsung tertuju kepada suaminya. Tapi Mas kan belum bisa berjalan lama tanpa alat bantu. Tidak apa-apa, di kantor kan kebanyakan duduk. Lagian aku sudah kelamaan cuti. Kamu tidak takut kalau aku dipecat? Kamu bisa punya suami pengangguran loh. Ucapan Awan membuat Pelangi terkekeh. Bagaimana mungkin seorang Awan Wisnu Dewanto takut menjadi pengangguran? Padahal orang tuanya memiliki sebuah perusahaan besar. Awanlah yang keras kepala dan selalu menolak untuk bergabung dengan perusahaan ayah Ferry. Kenapa ketawa? Kamu lucu, Mas. Lucu apanya sih? Ia terkekeh. Oh iya, aku juga mau bilang sesuatu. Pelangi mengangguk sebagai jawaban. Kalau kamu setuju, bagaimana kalau kita kembali ke rumah? Sudah 3 bulan rumah kita kosong. Aku mau membuka lembaran baru bersama kamu di rumah kita. Memulai perjalanan dari awal lagi untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Rasa haru terasa memenuhi hati Pelangi. Wanita mana yang tidak bahagia ketika suaminya berjalan menuju kebaikan di setiap harinya. Aku akan ikut kemanapun Mas membawaku. Keduanya saling tatap selama beberapa saat hingga perhatian Pelangi teralihkan pada sebuah benda yang berada di sisi sang suami. Itu buku apa, Mas? Awan terkejut, lalu secara refleks menyembunyikan bukunya di bawah bantal. Bukan buku apa-apa. Tadinya Awan ingin menyembunyikan, namun melihat sorot mata penuh tanya Pelangi membuatnya tak tega untuk menyembunyikan apapun. Aku malu tanya sama ayah, jadi Zidan menyarankan membaca buku ini. Wajah Pelangi pun ikut memerah. Ia tahu betul buku apa yang sedang disembunyikan Awan. Aku minta maaf, sampai sekarang belum memberikan nafkah batin yang sudah menjadi hakmu. Mungkin itu sebuah dosa, tapi aku merasa masih terlalu kotor untuk bersentuhan denganmu. Pelangi terdiam. Aku akan semakin merasa berdosa kalau memberikan hakmu dengan sembarangan tanpa pengetahuan yang baik.